Selamat pagi Ibu Dr. Robiatul Munajah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Aulia dengan NIM 25104002, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya di sini ingin membuat video pemaparan tentang pemahaman saya pada materi teori belajar kognitif sosial. Oke, yang pertama mengenai pengertian dari kognitif sosial, yaitu pembelajaran tidak hanya melalui pengalaman pribadi atau secara langsung, tetapi bisa melalui observasi terhadap perilaku orang lain serta konsekuensinya. Yang artinya di sini adalah kita bisa belajar hanya dengan melihat atau memperhatikan bagaimana orang tersebut melakukan sesuatu dan apa hasil yang dia dapatkan. Contohnya, kita melihat teman kita yang rajin belajar tidak hanya di akademik dan juga non-akademik. Apa yang dihasilkan? Yang dia hasilkan, pertama, nilainya pastinya dapat yang bagus, terus meningkat. Lalu apa yang dia dapatkan di luar akademik atau non-akademik, yaitu soft skill-nya, seperti kayak public speaking atau bagaimana cara dia percaya diri depan banyak orang, seperti itu. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan menurut pakar-pakar atau para ahli. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai pakar-pakar dari kognitif sosial ini yang sempat dibahas oleh teman-teman kelompok presentasi kemarin. Dan saya memahami 4 pakar. Yang pertama itu ada Albert. Albert ini mengembangkan teori kognitif menjadi 3 konsep. Yang pertama itu ada reciprocal determinism, yang artinya di sini adalah cara kita berperilaku dipengaruhi oleh lingkungan. Sebaliknya, lingkungan bisa berubah karena adanya tindakan dari kita atau perlakuan kita. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ada seorang siswa yang rajin belajar karena lingkungan teman-temannya di kelas juga rajin belajar. Artinya di sini adalah lingkungan mempengaruhi perilaku seseorang. Sebaliknya, seorang siswa tersebut rajin dan suka membantu teman-temannya dalam hal belajar, dalam berdiskusi, sehingga menciptakan pembelajaran di kelas itu menyenangkan, bersemangat, sehingga bisa diartikan bahwa perilaku juga bisa mempengaruhi lingkungan. Lalu yang kedua ada observational learning, yang artinya di sini seperti yang kita bahas pada pengertian bahwa pembelajaran ini kita belajar itu dari apa yang kita lihat dan kita tiru. Tapi yang harus kita tekankan di sini adalah apa yang kita lihat dan kita tiru harus berkonteks positif. Lalu ada self-efficiency, yang artinya di sini adalah keyakinan kita terhadap kemampuan kita. Semakin kita yakin, semakin besar pula kemungkinan kita untuk berhasil mencapai tujuan. Pakar yang kedua yaitu Berry. Ia mengembangkan teori kognitif sosial ini dengan konsep self-regulate learning, yang artinya di sini adalah pembelajaran bukan hanya mendengarkan guru, tetapi bagaimana siswa mengatur dan mengendalikan proses pembelajaran dengan memilih cara belajarnya sendiri, sehingga menetapkan tujuan pembelajaran dan perkembangan dirinya. Contohnya, siswa akan membuat jadwal belajarnya sendiri secara mandiri, lalu ia akan mencari video pembelajaran di media sosial, contohnya seperti YouTube, saat ia mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran, sehingga ia bisa mengevaluasi bagaimana yang belum ia pahami. Nah, pakar yang ketiga adalah Yusur and Pajaris. Di sini mereka berkaitan dengan apa yang dikembangkan oleh Albert, yaitu konsep self-efficiency. Mereka meneliti self-efficiency ini sebagai dari mana sih datangnya rasa percaya diri siswa terhadap kemampuannya. Nah, ternyata itu tumbuh dari dukungan sosial, dukungan
atau dorongan dari orang tua atau keluarga, lingkungan, guru, teman sebaya, sehingga siswa itu merasa mampu. Lalu ada pengalaman keberhasilan. Saat siswa sudah selesai menyelesaikan tugas-tugasnya, ia akan yakin menghadapi tugas-tugas yang lain dan bisa menyelesaikannya. Lalu yang ketiga itu ada lingkungan yang positif. Kalau kita berada di lingkungan yang positif, yang nyaman, yang aman, sehingga pengaruh besar terhadap proses pembelajaran kita. Nah, yang terakhir ada pakar keempat, yaitu Walter dan Hussein. Di sini mereka menerapkan teori kognitif sosial pada pembelajaran daring. Artinya, lewat teknologi, yaitu kelas online seperti Zoom atau Gmeet, kita bisa menerapkan hal tersebut sehingga kita bisa mengobservasi, lalu berinteraksi dan merefleksi diri. Nah, pertama nih ada keunggulannya meliputi pandangan komprehensif, lalu peserta didik aktif dan reflektif, yang ketiga motivasi yang kuat, lalu cocok untuk di era digital. Seperti yang kita ketahui bahwa keunggulan dari proses pembelajaran teori kognitif ini karena melihat dari proses pembelajarannya yang menyeluruh, bukan hanya dari perilaku tetapi juga dari pikiran dan lingkungan, sehingga siswa ditekankan untuk aktif dan reflektif sehingga berpikir kritis karena siswa diajak untuk menganalisa, meniru, bahkan merefleksikan dirinya sehingga terjadinya motivasi yang kuat dan rasa percaya diri yang tinggi. Sehingga ini sangat cocok untuk di era digital karena sekarang ini siswa sudah bisa mengakses baik dari video pembelajarannya, dari media sosial dan juga teknologi. Namun pada teori ini adanya kelemahan yang terjadi pada bagian kognitif atau proses berpikir yang sulit untuk diukur karena terjadi dalam diri seseorang. Selain itu, tidak semua perilaku bisa dipelajari hanya dengan melihat orang lain. Dan teori ini juga kurang dalam memperhatikan perbedaan budaya atau kebiasaan di dalam lingkungan untuk menciptakan hasil belajar. Lalu bagaimana cara mengimplementasikan atau menerapkan teori kognitif sosial pada pembelajaran? Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis modeling, di mana siswa belajar dengan melihat atau menirukan contoh yang diberikan oleh gurunya. Contoh, saat membuat prakarya, guru akan menerangkan bagaimana step by step dan siswa akan menirukan langkah-langkah tersebut. Lalu yang kedua yaitu kolaborasi kelompok, di mana siswa akan dibentuk menjadi kelompok kecil untuk mengerjakan tugas bersama. Contohnya membuat poster, membuat prakarya atau yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah penggunaan teknologi. Guru menggunakan alat peraga teknologi sebagai alat bantu pembelajaran yang lebih efektif gitu, seperti laptop, proyektor, dan lain-lain. Nah, dapat kita simpulkan dari pemahaman yang saya telah sampaikan bahwa teori kognitif sosial ini adalah proses pembelajaran yang meliputi observasi dan interaksi sosial dengan keunggulan dan kelemahannya yang terdapat pada kognitif sosial ini pada proses pembelajaran, serta bagaimana sih cara mengimplementasikan teori kognitif tersebut pada pembelajaran kepada siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.